Shalom teman-teman Youth GBT Galilea, selamat bergabung pada kebaktian online Youth pagi ini. Hari ini kita akan membahas mengenai lepas kendali yang akan dibawakan oleh Kak Stefanus. Untuk itu, sebelum kita memulai, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, sebelum kita bernyanyi, kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang telah berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami walaupun secara online. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Dan ibadah kami selanjutnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkenan di setiap apa yang kami lakukan. Dan tenangkanlah pemikiran hati kami Tuhan. Biarlah kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan Engkau. Di nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Salam teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menaikkan pujian dengan kesungguhan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian. Sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali kita menaikkan pujian, lebih sungguh lagi, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Walaupun badai silih berganti, kita tetap percaya kepada Tuhan, karena jejak Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri
menikmati karyamu. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan kemurahan-Mu hingga saat ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan setiap hati kami dimanapun berada. Biarlah Tuhan, kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah otoritas Roh-Mu yang kudus akan mengurapi dan menjamah hamba-Mu. Biar di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan yang sujud sampai kami yang hidup, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Sungguh luar biasa kan? Di dalam Tuhan kita selalu diberkati, dilindungi, dan selalu diberikan kesehatan. Teman-teman, kita berjumpa lagi di sharing Youth GBT Galilea, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu sharing yang diberi judul Lepas Kendali. Aduh, kita sudah bisa membayangkan bagaimana kalau kita mengendarai sepeda motor dan lepas kendali. Pasti yang terjadi adalah nabrak, jatuh, atau kecelakaan lainnya, ya kan? Nah, itu pun akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita lepas kendali. Yang seharusnya hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan, namun karena kita ingin hidup bebas, kita tidak mau mengikuti setiap aturan, kita terlepas dari kendali. Loh, Kak, anak muda itu kan bebas dong. Masa anak muda diatur terus dan harus ikut aturan dan aturan lagi? Jangan dibandingkan dong, Kak. Kayak zamannya Kak Stefanus. Itu anak muda seusia mungkin Kak Stefanus usia 17 tahun, 18 tahun sampai 20 tahun. Orang tua masih mengatur. Bahkan yang di atasnya Kak Stefanus itu kalau berpacaran pun harus diatur orang tua. Oh, jangan beginilah, jangan begitulah, ya kan? Masih kita protes. Anak muda sekarang ini, jangankan anak muda, anak yang masih usia SMP, anak saya yang masih SD aja, kalau kurang berkenan dengan apa yang kita orang tua tegur ke dia protes. Namun kita kurang sadari bahwa aturan ini ada untuk mengarahkan kita supaya lebih baik, agar kita tidak lepas kendali. Kadang-kadang kita manusia diberikan kebebasan, bukan berarti itu tidak ada aturan, tidak ada kendalinya, harus ada. Disinilah kita harus selalu berpegang pada kendali. Kalau kita sampai lepas kendali, kita lihat satu ayat di dalam Amsal pasal 25. Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Amsal 25 ayat yang ke-28. 25, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, teman-teman, anak-anak youth dimanapun berada, baik itu anak-anak youth GBT Galilea atau anak-anak youth yang lain, anak-anak muda, atau kita yang sebagai orang tua pun harus tetap hidup di dalam pengendaliannya Tuhan. Kalau kita terlepas dari pengendalian terhadap hidup kita ini, kita akan namanya terjatuh. Dan terjatuh itu tentu tidak enak dong, ya kan? Orang yang jatuh itu pasti tidak enak. Siapa bilang orang jatuh enak? Oh Kak, kalau jatuh di kasur enak. Coba kasur yang namanya busanya, kasur busa yang sudah lama tetap tidak enak. Yang bilang enak itu siapa? Tetap ada rasa di badan itu tidak enak. Jadi kalau namanya jatuh itu pasti tidak enak. Apalagi yang namanya jatuh di dalam dosa. Wah, tambah tidak enak lagi. Saya teringat satu olahragawan atau seorang atlet, yaitu petinju, Mike Tyson. Ingat ya, dia itu tenar, sungguh luar biasa. Di usia 20 tahun dia sudah
mulai merintis karirnya, dan di sana dia mendapatkan gelar istilah di dalam tinju itu gelar yang sangat tinggi, BBC kalau tidak salah. Nah, namun ada satu hal, ketika dia sudah tenar, dia sudah terkenal di dunia ini, dia lepas kendali. Dia kan jatuh kemana? Bukan dia jatuh di atas ring. Dia kalau melawan ketika bertanding, lawannya dia hanya membutuhkan beberapa detik aja menjatuhkan lawan, tetapi dia jatuh karena tidak ada pengendalian diri, sudah lepas pengendalian dirinya, yaitu dia jatuh di dalam dosa seks, kasus pemerkosaan, dan lain sebagainya. Garis besarnya, seorang Mike Tyson yang terkenal di dunia, orang tahu petinju yang sungguh luar biasa. Zaman itu, wah, kalau Mike Tyson yang tanding, orang pada nonton. Karena tidak lama, karena dia terkenal dengan hal pukulannya. Namun satu hal, kita bertanding bukan seperti Mike Tyson, namun kita bertanding di dalam kita berpegang kepada Tuhan. Kita bertanding dengan dosa, siapa yang menang, supaya kita menang dengan dosa kita. Dari dosa bisa kita kalahkan, kita pakai pengendalian diri, atau hidup kita itu dikendalikan Tuhan. Kalau tema saat ini lepas kendali, kita akan terjatuh. Anak-anak muda Youth GBT Galilea yang saya kasih di dalam Tuhan, kita harus selalu berpegang kepada Tuhan. Mungkin saat-saat ini kita beribadah hanya lewat streaming, kita mendengarkan firman Tuhan hanya lewat internet dan lain sebagainya dengan medsos yang ada. Tapi jangan kita hanya sekedar mendengar. Lakukanlah firman Tuhan. Tuhan mau di dalam hidup kita itu supaya kita jangan lepas dari kendali. Memang pengendalian itu atau suatu kekang. Teman-teman pernah lihat, saya ini orang desa. Jadi kalau lihat sapi, semua pernah lihat sapi. Sapi itu punya tali kekang. Tali kekang itu ya pasangnya di mana? Di hidung. Nggak enak itu loh. Kalau mungkin coba kalau ketemu sama anak-anak pang, mas, mbak kasih anting kok, harusnya anting di sini ya, anting taruh di hidung sini, apa enak? Sebenarnya tidak enak. Nah, sapi itu dikasih di sini di hidung, talinya itu ditusuk loh. Ini kan hidung itu ada lubang kiri kanan, nanti ditusuk, masukin tali, supaya tali itu ketika sapi ini bergerak, sapi ini bekerja, entah itu membajak sawah atau dia ditaruh di gerobak, dia tidak akan lari kemana-mana, karena seorang petani ini harus kalau mau ke kanan dia harus tarik tali yang sebelah kanan supaya sapi itu ikut, ke kiri ya diikut. Nah, seperti itu. Kita pun demikian. Memang kita dibebaskan sebagai anak muda, bebas, namun dalam ada tanda kutip. Anak muda, setiap orang Kristen bukan hanya sekedar anak muda, anak sekolah minggu, orang dewasa, pokoknya yang namanya orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus punya pengendalian diri agar tidak terlepas dari kendali. Karena lepas di kendali, yang terjadi kita jatuh dalam dosa. Tidak ada pertahanan lagi, seperti firman ini katakan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tembok itu untuk membatasi, supaya apa? Segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan itu tidak datang pada kita. Berbicara tembok itu membatasi kita. Ini loh tembok, supaya itu suatu batas kita boleh bebas. Sekarang saya gambarkan, kalau kita di rumah bebas dong. Kita mau nonton boleh, kita main game boleh, kita mau tidur boleh, kita mau makan boleh. Tapi ketika keluar dari itu, kita akan lepas. Yang mengincar kita itu bukan sekedar musuh yang kita lihat, yang berbentuk fisik, bukan. Tapi iblis sudah siap-siap menerkam kita sehingga kita akan lepas kendali.
enak loh. Kata iblis loh, bukan saya bilang, kata iblis, enak loh. Lepas kendali itu enak, bebas, benar-benar bebas. Kalau kamu bebas, bohong, itu iblis memfitnah kita, mengarahkan kita. Kamu bebas, katanya bebas, masih ada aturan. Kalau pacaran atau pergi malam minggu jangan pulang malam. Batas jam 9, jam 10 harus di rumah. Kalau saya ikut saya itu enak. Itulah lepas kendali. Kita bisa pulang pagi, kita boleh, kayak saya katakan pada bulan kemarin, kita bisa ke dunia malam, ke labing, ke kemana aja. Itu karena dia lepas kendali. Seseorang yang lepas kendali akan seperti itu. Jadi kita yang orang yang percaya kepada Tuhan, anak youth, orang tua, siapapun kita, ketika kita hidup lepas kendali, di sanalah kita menyakitkan hati Tuhan. Di sanalah kita menyalibkan Tuhan lagi. Oh, kok bisa Kak? Iya jelas. Karena kita sudah melanggar akan aturan Tuhan. Kita mau bebas, tapi ada tanda kutipnya kalau dalam orang yang percaya kepada Tuhan. Mari teman-teman, kita harus ingat bahwa kehidupan kita dibebaskan Tuhan pada kehidupan kita itu, tapi ada batasnya. Kak, ada batasnya, sama ada temboknya, ada pertahanannya, supaya kita tidak lepas kendali. Sekali lagi, supaya kita tidak lepas kendali, mari kita hidup di dalam jalurnya Tuhan. Bebas boleh, tapi bebas di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan sesuatu yang tidak berkenan. Kak, bebas yang dalam Tuhan gimana? Bebas memuji Tuhan, bebas menyembah Tuhan, itu kan lebih baik, ya kan? Daripada bebas kita pakai narkoba. Coba, orang yang kaya, mungkin beberapa waktu yang lalu suami istri, bapaknya seorang pengusaha, tahulah siapa mereka. Enak, karena narkoba. Itu lepas kendali. Nah kita anak Tuhan, kalau itu orang sudah biasa, itu udah biasa. Hilang kan 1 minggu beritanya. Kalau kita anak Tuhan, wah pakai narkoba, amit-amit. Stefanus pakai narkoba, aduh. Amit-amit yang namanya Daniel, namanya Yosua, ini kan contoh. Jangan. Mari kita selalu di dalam Tuhan agar kita tidak lepas kendali. Sekali lagi saya ajak anak-anak youth, siapapun kita, bukan hanya sekedar anak youth, siapapun kita, orang yang percaya, kita hidup di dalam Tuhan agar kita tidak lepas kendali. Amin. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa, kita mengakhiri ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kami. Tuhan senantiasa menolong kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau, karena Engkau selalu membatasi kami ketika kami hidup dalam kebebasan kami. Bebas di dalam Tuhan bukan berarti kami mau mengikuti akan keinginan kami, namun biarlah kami bebas untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan meninggikan nama Tuhan selalu. Tuhan ajari kami untuk selalu kami berpegang pada Tuhan, supaya kami tidak lepas kendali dan kami tidak jatuh di dalam dosa. Kalau kami sampai jatuh dalam dosa, maka sia-sialah pengorbananmu ya Tuhan. Untuk itu kami mohon padamu, biarlah Engkau memberkati kami. Kami juga mengakhiri kebaktian ini, biarlah berkat-berkat yang daripada Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan haleluya. Amin.